جعلنا من أمة سيدنا محمد والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته والمهدي خليفته وسلم. Amma ba'du, para pimpinan Formaja dan mantan deket ya, tinggal tambahin M aja ya. Makanya saya bilang tadi penting jangan jadi mantan sufi, mantan orang nakal boleh, mantan preman boleh, mantan beriman gak boleh ya. Mantan pemaksiat bagus, tapi mantan taat tidak boleh ya. Semoga Allah jadikan kita dalam ketaatan zahir dan batin. Dalam satu kesempatan baginda Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang, wahai Rasulullah, ajaran Islam itu banyak sekali, aku pusing. Dia pengen yang ringkas-ringkas. Tolong dong ajarkan kalam yang paling sederhana. Hadis ini hadis sahih ya. Lalu Nabi mengatakan, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku percaya kepada Allah, lalu beristiqamahlah. Coba lihat kalam Nabi ini. Ini hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada semaknanya semua ya. Dua riwayat ini ada dalam dua kitab dengan lafaz berbeda-beda. Percaya itu adanya di mana? Di qalbu. Apakah tamatan pasca sarjana lebih kuat imannya daripada tamatan pesantren? Ada nggak jaminan? Kenapa? Karena sekolah itu untuk fikir, al-fikru, akal. Akal kita sekolahkan. Kenapa qalbu tidak disekolahkan? Maka perlu ada matan. Maka saya sampaikan selamat bagi adinda, teman-teman, kakanda, saudara, sahabat semua yang sudah berkhidmah untuk thariqah. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang bukan mursyid bicarain mursyid. Memang ente lebih tinggi dari mursyid. Ya. Bukan wakil talqin, bukan badal talqin, ngomongin wakil talqin. Kayak kita lebih tinggi dari dia aja. Kecuali makom antum lebih tinggi. Maka dalam adab seorang salim tidak boleh seorang murid mengatakan guru ini lebih tinggi dari guru ini. Berarti dia lebih tinggi dari dua-duanya. Benar gak? Su'ul adab. Maka saya berharap adab-adab ini diajarkan kembali dalam daurah-daurah matan thariqah ya. Dalam daurah-daurah kajian-kajian itu diajarkan kembali. Kitab Imam Sya'rani diajarkan kembali. Mereka tuh nangis lihat kita ya. Katanya bertorikot, torikotnya macam-macam lagi ya. Torikotnya nggak hanya Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Qadiriyah, Idrisiyah, Sanusiyah, Tijaniyah, ada torikoh antum belau juga ya. Torikoh nggak jelas ya, yang penting ada iyah-iyah belakang. Berani nyalahin semua torikoh. Kita agak sedih melihat fenomena itu. Padahal bertorikoh bukan untuk menjadi juri, bertorikoh untuk menjaga hati. Kita kembali ke hadis Nabi itu. Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku percaya. Percaya di mana? Di qalbu. Berarti kalam ini adalah kalam untuk pewaris qalbu. Yang ngurusin qalbu
Orang kampus atau orang pesantren atau orang tarekat? Pesantrennya belum tentu. Pesantren ya paling ngapal ya, paling tinggi bahsul masail, akal juga. Maka antum kalau pinter bahsul masail, gak belajar kolbu pasti sombong. Itu kelihatan di wajahnya, gak bisa dibohongin. Orang sombong itu kan di kolbunya, diterjemahkan oleh mimik wajahnya. Saya ini mantannya, dulu debat filsafat terus, belajar hadis, debat hadis mulu, masuk tarekat, debat tarekat terus. Loh, akhirnya kita bertanya, masuk beragama itu apa? Ketemulah hadis itu, ternyata hadis itu ada di Arba'in. Padahal hadis itu tadinya di kitab-kitab sahih. Hadis yang ringan dikatakan, tapi berat bagi orang yang tidak faham. Ini kata berat ini orang-orang salah faham juga. Banyak saya dengar orang mengatakan bertorikot itu berat. Berat kalau pakai fikron. Kuliah berat bagi anak SD, benar nggak? Benar. Disertasi berat bagi anak S2, benar. Tesis berat bagi anak SMA, benar nggak? Bagi anak S1 aja berat. Terus yang nggak berat gimana? Pasangkan sesuatu pada tempatnya. Kalau persoalannya persoalan ilmuwan, keilmiahan, pakai akal, nggak berat. Kalau persoalannya persoalan kolbu, persoalan fuad, pakai rohani kita, ringan semua. Ini azan, kita lanjut ya. Kita pakai hadis yang lain ya. Kalau santri kan tahu boleh mentakhir sholat kan, bener nggak? Orang baru hijrah nggak ngerti, azan langsung sholat. Kalau nggak sholat berarti ente kurang Islamnya. Itu ngaji dari mana begitu ya? Itu lagi tren sekarang tuh ya. Ini yang baru hijrah nih, nanya ke orang pesantren ya. Kami di pesantren dulu bener nggak para kiai ya? Kita ngaji dulu ada waktu afdal, ada waktu ikhtiar, bener ya? Kita ambil waktu ikhtiar ya. Sebenarnya saya sudah jamak, antum yang belum. Tapi syaratnya satu, nanti jamaah ya. Ya nanti jamaah. Sebelum jam 4 lah kita beres, insya Allah. Jadi syaratnya boleh takhir, tidak sholat fi awwali waktiha, yaitu berjamaah. Dan hadisnya banyak ya. Nabi itu kalau melihat orang sedikit, Nabi tungguin. Maka kalau sudah pernah ke luar negeri, ngelihat berbagai mazhab, di Turki aja kan paling gampang ke Turki, negara yang paling terbuka sekarang. Itu sholat subuhnya 15 menit sebelum syuruk, azannya setengah jam setelah masuk. Saya datang kerajinan jam 3, bengong di Masjid Ayyubiyah. Masjid Ayyubiyah ini Masjid Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari, pewakaf Masjid Madinah, nggak tinggal di Madinah, dia merantau ke Turki berjuang di sana. Jadi jangan ada syak ya, biasa kita takhir sholat sampai jam 4 insya. Tapi syaratnya kalau benar nih orang tarekat nih pasti sholatnya rajin ya, berjamaah. Baik. Perintah amantu, katakan aku beriman. Lalu istiqomah. Nah, saya tanya lagi, istiqomah itu amal apa? Amal zahir atau batin? Dimulainya dari mana? Apa arti istiqomah? Istaqama yastaqimu istiqamatan. Dari kata qama yaqumu qiyaman. Apa arti qama? Berdiri ya, melaksanakan. Kan qama juga bisa melaksanakan. Qama ala wazifati, dia melaksanakan tugas-tugasnya. Aqamas salat, dia berusaha menunaikan salatnya. Istiqomah itu boleh saya artikan berusaha teguh. Berusaha teguh. Qoma itu kan tetap berdiri.
Tetap lurus, itu arti istiqamah. Yang lurus itu di hati atau di badan? Badan udah bengkok-bengkok nih. Zikir ngantuk duluan. Kata Kiai, zikir 165, baru 10 udah ngorok. Ya, kata Kiai baca ya Latif 129, ya Latif, itu hilang. Ya lumayan. Yang penting mau memulai daripada tidak sama sekali. Ini ada sebuah kisah yang jarang kita dengar, tapi saya tidak mau berkisah. Kesimpulan kisahnya aja. Pengarang hikam, masih ingat siapa? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu jadi sufi pas tua atau muda? Ngarang kitab hikam pas dia tua atau muda? Kayaknya antum membayangin Sayyidina Ibnu Athaillah ini nulis pas sudah jadi aki-aki ya. Bener, itu kan keliru. Ibnu Athaillah nulis kitab hikam seumuran saya, 33 atau 35, masih muda. Dan dia rohaninya lebih tua bahkan dari kakeknya sendiri. Ternyata Ibnu Athaillah ini punya kakek. Kakeknya setiap hari mengatakan murid Abul Hasan Syazili qaddasallahu sirrahu adalah seorang yang zindiq. Jadi dia habis kalau khutbah dikatakan asyhadu anna Abul Abbas al-Mursi zindiq. Jadi jangan heran kalau sekarang ada ustaz bilang sufi zin itu bukan barang baru, orangnya aja yang diputar-putar. Itu juga tuh chip di dalamnya sama. Ya, diputar-putar aja itu karakternya sama. Benar nggak ada yang bilang sufi zindik? Berarti orang belakang saya zindik semua ya? Pengamal tarekat semua nih, tarekat jalan lain. Abul Abbas emosi nggak? Dia nggak emosi. Besok dilaporin lagi, wahai Tuan Abul Abbas, engkau dikafir-kafirkan oleh si ahli fikih ono, gitu. Kata beliau, biarin dia masih muda. Besok datang lagi kabar, wahai Tuan, engkau sudah dizindik-zindikkan berkali-kali. Kenapa engkau tidak kunjung membalas? Apa jawaban beliau? Aku malu kepada Rasulullah. Rasulullah dilempar oleh orang Taif. Dia tidak pernah membalas kecuali mendoakan kebaikan. Maka aku ingin meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berharap ada dari keturunan Abul Abbas, keturunan orang ini, kata Abul Abbas, yang menjadi muridku nanti. Akhirnya si kakek itu punya anak. Anaknya pun bukan menjadi murid Abul Abbas. Anaknya punya anak lagi, berarti cucu. Masih muda, masih remaja. Biasa, anak remaja biasa nggak dengerin banyak pengajian, ikut matan, ikut ngaji salafi. Ya nggak? Pengen biasa, pencarian. Jangan dicurigai yang begituan. Itu pencarian, Pak. Ya, jangan kita bilang, lu sebenarnya apa sih? Ikut mana sih? Jangan gitu, biarin aja dia. Biarkan dia mencari. Hatta walaupun dia sekarang terjebak pada ajaran yang ekstrim, biarin. Yang penting dia sudah pernah bermajelis di majelis ahli zikir. Nanti rohani dia akan haus, rohani dia manggil. Kita yang ngaji fikih, ngaji hadis berjibut tiap hari, bosan juga kok ngomong sahih, batil, sunnah, bid'ah, capek kan? Bosan. Terus khusyuknya kapan? Ya? Emang ini saya mau tanya nih, kalau kita sudah baca kitab fikih 100, dijamin nggak sholat yang khusyuk? Gak bisa kan? Jadi jangan berharap antum benerin syariat yang zahir, syariat yang batin dapat. Enggak. Nabi itu duluan nyuruh orang sholat atau duluan nyuruh orang percaya?
Kenapa sekarang dibalik? Itulah angkuhnya para fuqaha. Mereka sering ngejek orang-orang tarekat dan mengatakan, benerin dulu syariat ente, nanti aja belajar tarekat, hatikan. Emang Nabi ngomong begitu? Nabi mengajarkan hakikat iman dulu, baru sholat. Kenalkan dulu orang kepada Allah, baru sembah dia. Baru wajibkan orang sholat 5 waktu. Ini main pukul-pukul aja, main strap aja gitu ya. Ini pendidikan yang gak benar menurut saya. Maka mohon maaf, jangan heran kalau ada santri murtad, santri jadi badung, istilahnya tadi mantan santri. Itu akibat kenapa? Dulu ibadah dipaksa-paksa. Saya udah ketemu banyak. Ada yang sekarang ateis, ada yang sekarang gak mau beragama apa aja ya. Ada yang sekarang kebatinan karena dulu santri. Bahkan ada beberapa yang hafal sekian juz. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, ketika Nabi berbicara tadi, Nabi sedang mengarahkan ke qalbi. Di hadis yang lain beliau berkata kepada Sayyidina Anas, "Ya ghulam, in istata'ta alla taj'al fi qalbika ghishan ala ahadin faf'al." Wahai anakku, ini belum manggil pembantunya, khadamnya sebagai anakku. Nabi itu tidak membangun barrier jalan dengan pembantunya. Ini mohon maaf, kita baru jadi wakil talqin, baru jadi pemimpin zawiyah, kayaknya jarak sama khadam udah begitu. Yang khidmah, biarkan dia khidmah, tapi kita tidak boleh membangun barrier itu. Biarkan mereka tawadhu, tunduk, tapi kita tidak perlu membangun itu pada diri kita sendiri. Kita biasa-biasa aja ya. Apa kata Nabi? Wahai anakku. Nabi panggil pembantunya anak. Ada nggak di dunia ini orang yang manggil pembantunya anak? Nggak ada, baru Nabi. Baru Nabi Muhammad SAW. Jika engkau sanggup tidak menyimpan di kolbumu sedikit saja ghish. Apa arti ghish? Ghish itu artinya sesuatu yang menutupi kebeningan kolbu. Apa saja. Bisa jadi kebencian, suuzon. Coba antum masuk ke zawiyah thariqah, orang suuzon aja isinya. Gitu kan? Makomnya belum tinggi, udah berani aja begitu. Loh, kita masuk ke dunia thariqah kok malah ketemu orang jadi juri dan di hatinya ada kotoran, itu yang disebar-sebar. Mending gak berthariqah kalau begitu. Berarti ada yang salah di thariqahnya. Ternyata thariqah ini terbagi 2. Ingat-ingat ya, thariqah ruhiyah, thariqah nafsiyah. Nih, 2 hal yang beda nih ya. Ada 2 thariqah kepada Allah. Yang 40 itu yang sudah diiktibarkan oleh, diikrarkan, ditakrir oleh Jatman, itu tetap masing-masing thariqah di dalamnya ada 2 unsur. Thariqah apa aja? Di dalam satu thariqah ada 2 jalan ini. Ada jalan nafsiyah, ada jalan ruhiyah. Jalan nafsiyah itu ngurusin nafs. Nafs ini berkaitan dengan jasad. Jasad ini terdiri dari 4 unsur anasir alam. Ada air, api, apa lagi? Udara, tanah. Jadi dia punya karakter yang kadang-kadang kita nggak bisa kendalikan. Api, maka kalau lagi emosi, badan panas nggak? Ada kompor di dalam. Kita makan, panas gak? Ternyata ada pergerakan di dalam tubuh, pembakaran. Padahal nggak ada gas di dalam. Nggak ada kompor gas tuh? Nggak ada. Saya mau tanya, ada yang lagi zikir terus merasa badannya merinding, gitu. Karena nggak bisa tahan. Bener ada. Berarti anasir airnya lagi muncul. Ada yang lagi zikir tiba-tiba melayang, buka mata bukan di tempat duduk tadi,
perasaannya di Ka'bah, perasaannya di kampung mana. Zikir lagi, balik lagi. Itu berarti lagi apa? Anasir udara anginnya lagi sedang dominan. Tapi ada anasir tanah, pengennya diem aja. Kadang-kadang badan kayak jatuh gitu ke bawah. Benar? Ada yang pernah zikir? Nah, kalau nggak pernah belajar zikir kolbu nggak akan dapat. Nggak akan dapat. Zikir minimal lataif namanya. Lataif an-nafsiyah as-sab'ah, itu nama lengkapnya. Tapi di YouTube sama di Google ditulis zikir wali kutub. Ya salam, belum. Itu bukan zikir wali kutub. Kalau kutub kupret ya tinggi amat. Ente cuma ngamalin itu jadi wali kutub. Betul, dulu ada wali kutub. Sebelum dia jadi kutub, zikirnya itu. Setelah jadi kutub, dia nggak perlu lagi zikir itu. Zikir wali kutub satu nafas naik, satu nafas turun. Itu wirid dia. Kalau enggak wali apa? Kutub. Ya. Empat yang ada di tubuh kita ini melahirkan dua karakter hewan ternak, karakter hewan buas. Itu yang dihantam dengan puasa, itu yang dihantam dengan wiridan. Kalau di kampus supaya muncul rasa atau sikap kritis, ada makalah dipresentasikan lalu diuji oleh temannya, diuji oleh dosennya. Puncaknya nanti ada tulisan ilmiah di akhir. Itu ujian semua. Orang mau naik akal aja ujiannya, masa nafsiyah nggak diuji? Ujian nafsiyah apa yang paling berat? Tadi ada dua karakter ya. Dari 4 unsur tadi ada 2 karakter. Karakter hewan ternak. Hewan ternak ini apa karakternya? Tamak. Tamak ijazah itu masuk. Belum sempat ngamalin nyari hadis ini ya Syekh, hadis ini. Kalau udah jadi kalau bab hadis boleh, tapi bab thariqat nggak usah banyak-banyak. Jadi antum kalau bab thariqat nggak usah banyak-banyak ijazah. Sedikit diamalin afdal daripada 1000 ijazah, 1 pun tidak diamalkan. Terus pamer, saya dapat ijazah min Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan. Terus kenapa? Ente jadi wali dengan ijazah? Nggak ada rumusnya. Nggak ada kaedahnya. Man jama'al ijazat wal asanid wasala ila Allah wa nala ila al-wilayah al-kubra. Nggak ada. Itu kaedah-kaedahan itu. Itu nafsiyah, tamak. Cuma sekarang tamaknya tamak ijazah. Kalau orang hewan murni, dia tamak makan. Sekarang udah naik dikit tuh ujian lagi. Bisa ngelewatin? Selamat. Berarti bisa naik ke atas. Jadi puasa itu bagi yang karakter apa? Hewan ternaknya masih dominan, maka perlu puasa. Jadi kalau sudah adem itu karakter, nggak perlu dikuasai lagi, kecuali di waktu-waktu yang penting aja, terutama yang wajib. Itu Ramadan, jangan kebablasan juga. Kecuali antum mau amalin puasa Daud ya, boleh lah. Tapi Daud wajar, istrinya 1000. 100 tertulis di Quran, gundiknya 900. Maka beliau harus puasa, karena puasa itu salah satu alah taqwiyah ya. Jangan diterjemahin ya. Baik. Kalau karakter ini sudah oke, baru naik ke karakter kedua. Apa karakter kedua? Jadi puasanya bukan puasa zahir saja, sudah masuk ke puasa emosi. Karena yang kedua itu karakter hewan buas. Hewan buas itu nggak cukup diobati pakai zikir, dia harus diobati dengan ngaji sifat-sifat Nabi. Jadi kenapa orang belajar thariqah masih emosional?
Karena zikir nafsiyah bahimiyahnya mungkin selesai, tapi di zikir sibaiyahnya belum selesai. Dia zikir tapi tidak kemudian diinstal keilmuan dalam dirinya. Maka orang ini harus mempelajari sifat-sifat kenabian. Maka perlu ikut majelis maulid, dengarkan kisah-kisah kesabaran para nabi, kesabaran para wali. Seperti tadi Abu Abbas Al-Mursi. Ini baru seorang dikit kembali menzindik-zindikan orang. Saya diam, beberapa lama saya diam Pak. Apalagi kalau yang nyerang itu sesama thariqat saya diamin. Ini saya sebut aja ya. Sebelumnya ada teman-teman Tijani nyerang saya. Tapi karena itu saudara kita, saya diamin aja, udah biarin aja dia salah paham sama saya. Saya kan pencinta Sidi Ahmad Tijani. Dalam tawassul zikir saya itu ada Sidi Ahmad Tijani, ada Sidi Abdul Hasan Zajli, ada Sidi Syekh Al-Qutub Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jilani, ada Sidi Syekh Muhammad Bahadir Shah Naqsyabandi, ada Sidi Syekh Ahmad Rifai, Muhammad Abdul Awais Samani. Itu saya baca dalam tawassulan saya semua. Tapi mereka sungguh biasa mungkin pembisik-pembisik, tapi saya nggak balas. Tapi kalau musuh sufi yang mencoba melawan kita, ya saya tanggapin juga. Setelah diam beberapa bulan, ya udah ditantang terus, dianjing-anjingin, di WA dianjing-anjingin. Jadi dia nantang debat pakai anjing, kita jawab nggak? Ya kita nggak jawab lah, berarti ini hati-hati. Saya kalau ngomong ke orang, anjing, gitu, berarti saya sama dengan dia. Paham? Karena kacamata anjing lah yang melihat orang anjing. Yang bilang wali gila, itu berarti dia sebenarnya gila gitu. Jangan ngomong-ngomong itu, gawat. Kita nggak tanggepin. Kita nggak tanggepin, dibilang kita nggak berani ketemu. Ya kita jawab. Alhamdulillah ikhwah kita banyak, baik tamatan Timur Tengah atau Timur Timur, ya. Itu nggak rela saya debat. Mereka nggak rela. Udah kami aja ngadepin. Tapi ya sesekali bolehlah kita jawab, ya. Tapi saya tidak ada niat apa-apa, ya. Karena kalau saya tanggapin dengan emosi juga, berarti sibaiyah saya belum selesai. Paham? Ya? Sibaiyah, apa arti sibaiyah? Karakter luas, nyala, ngata-ngatain orang, nganjing-nganjingin orang, babi-babiin orang. Itu karakternya tuh, ya. Gimana kira-kira? Ada tokoh mereka bilang orang mentaklid seperti binatang ternak. Saking bencinya dia sama orang taklid. Sekarang ya teman-teman imamnya juga bilang bahwa para sufi ubadul kubur. Ya, gimana antum terima nggak? Namanya Soleh Fauzan, masih hidup. Kitabnya diajarkan di pesantren modern. Kita ingetin kiainya, marah-marah kiainya mana? Ya. Lah yang khianat siapa? Dulu kiai pendiri pesantren ente nggak ngajarin kitab itu. Ya, hati-hati nih. Kitab tauhidnya, benar ya? Mengajarkan bahwa sufi-sufi yang tabarruk di kubur itu ubadul kubur. Dia kasih lagi. Jadi dua istilahnya, ubadul kubur, kuburiyun. Antum yang mana? Kayaknya wajahnya wajah-wajah kubur semua nih. Ayuhal kuburiyun. Saya ceritalah kepada mereka, Nabi Muhammad itu setiap kali nginap kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, pasti malam-malam, horor nggak ada lampu. Nabi itu datang ke Al-Baqiyah. Baqiyah itu apa? Mall Baqiyah. Apa itu Baqiyah? Makbarah di sampingnya Masjid Nabawi, ada jarak sekitar berapa ratus meter, ya. Nabi malam-malam, Aisyah tidur tapi keluar. Horor nggak? Ziarah malam hari. Antum nggak keren ziarahnya siang hari.
Karena masih ada takut, masih beda siang sama malam. Emang Allah beda, Allah siang sama Allah malam? Emang wali beda siang sama malam? Aneh mau tanya, berlaku gak siang malam sama wali dikubur? Gak berlaku. Jadi kita datang malam, mau datang siang mau orang dikubur sama gak? Sama aja. Terus kenapa takut malam-malam? Takut dibilang kuburin atau takut hantu? Bantu, masuk. Nabi SAW masuk ziarah tengah malam. Kuburion nggak? Kuburion itu? Iya. Maka aneh sebutlah Sayyidina Nabi SAW adalah Sayyidul Kuburiyin. Marah mereka Pak. Kita sebut baginda Nabi Sayyidnya Kuburiyin. Baik, kembali ke yang tadi. Karakter apa tadi? Siba. Iya. Nah, ini karena mereka ini hijrah zahirnya, jenggotnya hijrah. Anda punya jenggot, atau punya jenggot? Gak wajib punya jenggot. Tapi kalau punya lebih baik ya. Ini karena guru saya berjenggot. Guru saya ahli hadis, Syekh Ali Mustafa Yaqub berjenggot. Guru saya Syekh Hasan itu mengajarkan akidah dan usul fikih itu berjenggot. Tapi dosen saya di UIN cuma antu yang berjenggot. Kiai Saifuddin Amsir. Ada yang pernah dengar? Kiai Betawi, murid Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau berjenggot. Ada orang yang sudah hijrah zahirnya. Tadi celananya di bawah mata kaki, sekarang udah naik. Bagus, gak apa-apa ya. Mirip-mirip orang Korea kan. Lumayan lah ya. Menghemat kain. Tadi gak sholat 5 waktu, sekarang dia sholat 5 waktu. Zahirnya sudah hijrah, tapi karakter sibaiyahnya belum dihijrahkan. Akhirnya kalau dulu dia membuli temannya yang tidak ikut gaul dengan dia, sekarang dia membuli orang yang berbeda faham dengan dia. Beda tipis aja. Karena baru yang hijrah zahir, batinnya belum hijrah. Gimana Pak? Jangan-jangan di Torikot begitu. Tapi rata-rata orang Torikot selesai beda ini. Karena dibakar terus dengan zikrullah, dilemahkan dengan puasa. Itulah maksud Nabi mengatakan, jika ada orang menyerangmu atau mengata-ngatain au syatama falyaqul inni shaim, katakan aku shaim. Apa hubungannya? Tidak membalas cacian orang, tidak membalas bentakan orang dengan puasa. Puasa di situ puasa dari karakter. Itu diturunkan dalam Torikot jadinya puasa emosi. Maka caranya mutih. Di mutih itu bukan bid'ah, itu bagian dari cara menetralkan. Yang biasanya buas itu hewan bukan? Ada nggak pohon yang buas? Ada nggak tumbuhan yang buas? Apa yang kita makan jadi karakter. Kalau kita mutih tidak makan yang bernyawa, maka yang masuk adalah benda-benda yang soft, tidak panas, tidak liar, tidak galak. Maka ketika orang berhasil mutih, dapat dicirikan dia tidak gampang jealous. Dia gak gampang emosi, gak gampang suzon. Gimana, ada berhasil belum? Ini kadang sama ikhwan sendiri dalam Torikot udah suzon. Gimana sama ikhwan di luar Torikot?
Gimana antum sama salafi bisa lebih benci? Ya, kita kan nggak disuruh membenci begitu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kita disuruh mencintai. Berdebat boleh, benci tidak boleh. Ya. Ini filosofi, tapi mungkin kiai-kiai kita dulu mereka ogah menjelaskannya. Murid-murid santri dulu kan modelnya kerjain dulu, dapat rahasianya baru, gitu ya. Anak santri sekarang nggak bisa. Sekarang salib zaman COVID, ini agak beda ya. Salib COVID ini harus tahu dulu alasannya baru bisa ngamalin. Jadi sekarang antum jadi wakil talqin, jadi pemimpin zawiyah, jadi mursyid lebih ribet, enakan zaman dulu. Serius loh ya. Guru aneh dulu kalau ada nanya, Pak Kiai, Abuya, Syekh, kenapa begitu? Udah kerjain aja, banyak tanya aja ente. Sul ada. Langsung kita diam istighfar, cium tangan, kabur ya. Beramal aja. Setelah setahun, 2 tahun baru paham. Kita datang ke beliau cium tangan, nangis-nangis, afwan Pak Kiai, afwan Abuya. Dulu nggak sabar nanya. Kan sama kayak Nabi Musa. Nabi Musa tahan nggak sama Nabi Khidir? Tahan nggak? Tuh, Nabi loh. Ada yang kayak Nabi di sini. Tapi tenang, semua ujian para Nabi diberikan pada akhir zaman. Semua ujian para Nabi diberikan kepada umat akhir zaman. Maka benarlah hadis walaupun sanadnya dhaif. Ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israil. Itu hadis dhaif, tapi maknanya sahih karena bersesuaian dengan makna al-ulama warasatul anbiya. Ulama umatku sebanding dengan nabi-nabi Bani Israil. Karena di zaman dulu nggak ada handphone kan, nggak ada kan dulu. Oh sekarang guru tantangannya sama murid, cemburunya bukan sama siapa-siapa, sama handphonenya murid. Disuruh wiridan, baru bentar bunyi ting ting ting, tuh kak. Mana ada kita dulu wiridan begitu? Tanya sama mereka yang dulu wiridan, nggak ada begitu. Sekarang kita kalaupun buat khalwat, kita kasih rukhsah jam 5 sampai jam 6 sebelum berbuka, boleh buka handphone. Dikasih rukhsah sekarang. Saking sayangnya sama murid begitu. Coba zaman dulu 40 hari 40 malam nggak boleh. Nggak boleh pakai handphone, emang nggak ada handphonenya. Ada karakter lain yang perlu dilatih. Ini yang kebanyakan mursyid pun banyak yang kalah, apalagi murid. Namanya karakter syaitaniyah. Setan itu dia gak banyak makan, dia gak perlu makan karena dia sejenis dengan malaikat. Kata Imam Tabari, malaikat yang kamu kenal sekarang itu Izzatun Nur, tercipta dari izzah nur Allah. Sedangkan Azazil yang sekarang jadi iblis itu dicipta dari Izzatun Nar. Beda waw sama alif. Ya. Beda waw dengan satu lurus satu bengkok. Izzahnya nar. Api ada cahaya enggak? Cahaya bersumber dari cahaya yang lain. Iblis itu beribadah puluhan ribu tahun di surga sehingga dipercaya Allah menjadi harithul jannah. Keluar SK-nya. Apa arti harithul jannah? Penjaga surga. Jadi Ridwan, Sayyidina Ridwan itu penjaga pintu, tapi di dalam kepala tata usahanya adalah, jangan namanya bukan iblis, Azazil. Itu nama surganya. Kenapa? Karena hampir semua torikot para malaikat dia punya. Nah, hati-hati. Iblis itu kompilator ijazah semua amalan malaikat, mulai dari malaikat bumi sampai ke malaikat 7. Langit ke-7 dia punya semua zikirnya. Karena malaikat bumi paling zikirnya subhanallah, subhanallah, wabah, dia melewat itu.
Jadi kalau kita mau jadi wali Allah dengan wiridan saja, ini bukan nyuruh berhenti wiridan. Kalau cuma ngandelin wiridan, nanti datang Syekh Abdul Qadir Jilani palsu. Mursyid palsu datang. Wahai anakku, kamu sekarang jadi wali. Kamu pewarisku, makammu lebih tinggi dari mursyidmu. Waduh, lewat sudah ya. Besok-besok tangannya mulai begini kalau gurunya sedang ngasih mauizah, karena makomnya lebih tinggi daripada gurunya. Ya, jantung itu, aduh, banyak lah ya. Saya ngalamin lah beberapa Pak. Ya, saya pernah ngalamin itu, merasa pernah lebih tinggi dari mursyid saya. Bahaya nggak? Bahaya. Diuji sama Allah, diuji, diberikan perangkat-perangkat masuk ke alam lain. Guru kita pura-pura bego, pura-pura nggak ngerti. Wah, itu mana nggak ngerti. Kata kita, wah, masa musik nggak ngerti? Tinggian aneh dong. Kejadian itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ketika diturunkan surah Al-Mu'minun sampai ayat ke-11 itu tentang penciptaan. Sahabat ada yang jadi penulis Nabi, khadamnya Nabi, hati-hati, khadamnya Nabi. Dia mendengar Sayyidina Jibril membacakan ayat ujungnya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, gitu ya ayatnya. Itu saya ingat saya. Nabi dengar. Di saat itu si sekretarisnya ikut masuk ke alam malakut dan dia mendengarkan Jibril membacakan ayat. Nabi diam, Nabi nggak baca. Terus dia bilang euforia dapat alam kasyaf. Apa kata dia? Wahai Rasulullah, bukannya penutup ayat ini fatabaraka? Kata Nabi, sodaqta, kamu benar. Kok kamu tahu? Kata dia, saya dengar. Oh, bagus. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan secara bebas. Apa kata batin si sahabat, mantan sahabatnya? Oh, begitu doang ilmunya para rasul. Saya juga bisa dong jadi rasul. Maka di hari itu dia syak kepada Nabi. Maka orang kasyaf itu lebih mudah syak daripada orang yang polos. Mau kasyaf? Mau kasyaf gak? Aneh bukain, buka sarung, kasful Allah. Gampang buka kasyaf itu Pak, gampang sekali. Antum sembah setan buka, mau kasyaf syaitaniyah. Gampang. Maka thariqat zulmaniyah itu cepat. Thariqat nuraniyah ujiannya nafsiyah. Karena Allah mau uji, ini orang mau jadi sakti atau mau mendekat kepada yang maha sakti. Itu aja. Orang ini mau ngelihat, mau jajan di alam lain, atau dia ingin ketemu yang menciptakan alam itu. Iblis keasikan wiridan, memimpin. Ini hati-hati, pengurus surga, berkhidmah di surga, memimpin peribadatan malaikat di surga, wirid-wiridan di surga, manakibat surga. Dia pimpin semua, puluhan ribu tahun. Imam Tabari menyebutkan sampai 80.000. Saya nggak tahu itu angkanya gimana cara hitungnya. Ini kan tauqifi semua. 80.000 tahun. Ada antum yang suluk 80.000 tahun. Ya, sekarang baru 15 menit punya handphone kan sudah tergoda. Mau ngantuk, udud. Innal ududa sahlatun lil usuli liman tawaddada. Itu kaidah baru bid'ah. Hati-hati kepada khidmah. Antum disambar setan, maka harus terus bersuluk secara batin. Jangan berhenti puas dengan posisi sekarang. Jangan merasa aman
Itu pesan dari Sayyidul Awliya di zamannya, Al-Imam Abul Hasan Al-Basri, yang mana semua thariqat kita yang ada sekarang, thariqat antum apa aja pasti lewat beliau. Al-Hasan Al-Naqsyabandi ada lewat beliau, Qadiriyah ada lewat beliau, Syaziliyah ada yang muter ke beliau. Jadi semua thariqat itu bersaudara. Sekarang kok tengkar-tengkar, Ustaz, mursyid saya langsung ke Nabi. Emang aneh gak bisa langsung ke Nabi? Antum sholawat hari Jumat langsung ke Nabi. Masalahnya kolbunya belum bening, sehingga tidak mendengar jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam-imam itu kan beda tipis aja. Kenapa semua thariqatnya diganti namanya dengan Muhammadiyah? Karena dia mendengar dan berkalap-kalap dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan khusus buat mereka. Itu semakin akhir zaman semakin dibuka, tapi ini harus semakin ditutup menceritakannya kepada orang awam. Ilmunya harus dibuka. Dulu cuma beberapa mursyid yang dapat. Dulu ya. Maka makom itu jangan dicek lewat kitab. Di sini ada kitab Ummul Kitab. Itu yang bisa ngecek kitab yang sebenarnya. Man amina minan nifaq fahuwa munafiq. Kata Al-Hasan Al-Basri, jangan kamu pernah merasa aman dengan posisimu hari ini sehingga kamu merasa tidak akan munafik. Orang yang merasa aman dari kemunafikan, dialah yang munafik. Maka kita mau khidmah di mata, mau khidmah di zawiyah, di surau, di tarekat, di cabang, di apa, niat khidmah. Oh, atasan kurang perhatian. Emang antum mau cari perhatian atasan atau mau cari perhatian Allah? Maka harus diajarin muraqabah. Apa arti muraqabah? Beramal itu merasa dipandang Allah, bukan merasa diperhatikan Abah Lutfi. Beliau terus sibuk untuk ngurusin kita, ya. Ini saya dengar nih di bawah-bawah pada nyari perhatian ke atas. Gak usah. Apa yang kita bisa buat aja. Namanya khidmah. Kecuali antum mau dapat sesuatu dari situ, kerja namanya. Kasab ada ujrohnya. Tapi kalau khidmah ada barokah. Pilih mana? Ujroh mahdud, al-barakah ghairu mahdud. Pilih mana? Balasan gaji ada batasnya. Tapi kalau khidmah antum dapat barakat, wal barakatu ghairu mahdudah. Keberkahan itu tidak ada batasnya. Gak ada batasnya. Unlimited. Kalau gaji paling cuma berapa juta ya. Tapi kalau berkah berjuta-juta. Hati-hati kalau sudah khidmah, sudah dapat kepercayaan amanah, apalagi sudah mendapat ijazah. Ternyata ujian paling berat seorang mursyid adalah dapat ijazah. Karena dia tertarik untuk menceritakan terus, saya ini sudah dapat ijazah kemursyidan dari Syekh Fulan. Aduh, muntah kita dengarnya ya. Gak usah ngomong-ngomong begitu. Karena makom qalbiyah bisa diketahui oleh ahli qalbi. Makom nafsiyah diketahui oleh ahli nafs mutmainnah. Makom ruhiyah diketahui oleh ahli ruh. Gak usah ngomong-ngomong. Salman Al-Farisi ketemu seseorang, dia panggil dengan namanya, bapaknya, semuanya. Sesekali doang. Biasa Salman gak pernah semabuk itu. Jadi Salman kalau mabuk bukan pakai tua. Kalau mabuk nyebut nama orang lengkap dengan nasabnya. Gimana? Ada yang begitu? Ini bukan pertanda semua mursyid harus begitu ya. Akhirnya orang itu nanya kepada Salman, wahai Salman, kenapa engkau tahu siapa aku? Apa kata Salman? Arafat ruhi ruha. Ruhku kenal engkau. Akhirnya mereka jadi bersaudara. Orang kalau sudah merasa aman dengan satu posisi, maka dia mulai merasa dirinya ngebosi, hati, pengen dihargai. Mulai aneh kalau ada orang tak musafahah terus gak cium tangan.
dia mulai ngerasa aneh. Itu antum harus cium tangan dia. Nah nih, perhatiin ya. Kita salaman sama orang, terus kita pengen dia cium tangan, kita cium tangan dia. Itu caranya. Jadi cara ngelawan itu riyadhahnya nggak pakai wirid. Riyadhahnya pakai apa? Dilawan. Itu yang disebut mukhalafatun nafs. Nafs apa ini? Ini bukan lagi nafs bahimiyah, bukan lagi sibaiyah. Ini karakter nafs syaitaniyah. Syaitaniyah bukan dari 3 unsur, dari unsur api. Karakter dia merasa ana khairum minhu. Wirid saya kan lebih banyak, thariqat saya kan lebih banyak, saya kan sudah dapat ijazah. Gitu. Ternyata di ahli hadis ada cara mereka mengobati itu. Saya berguru kepada ahli hadis dan dapat metode menghabisi itu. Apa kata imam ahli hadis, Imam Ahmad bin Hanbal? Bukanlah ahlul fan, bukanlah ahli ilmu jika dia belum belajar amman fauqah, kepada orang yang di atasnya, atau amithlihi, dari kawannya, au amman dunah, atau dari orang yang di bawahnya. Berarti muridnya, atau orang yang lebih kecil dari dia, atau umurnya jauh di bawah dia. Nih cara ngancurin setonnya: berguru ke orang tua, berguru ke orang yang sesama, berguru kepada yang lebih muda. Mau ngamalin? Ya. Ada teman kita dulu sama-sama berenang, main pasir, tonjok-tonjokan, sekarang jadi mursyid. Antum terima nggak? Emang kalau nggak terima urusannya apa? Terima nggak? Harus terima. Dia sekarang jadi orang hebat, ya kita terima. Si iblis ini menurunkan beberapa karakter, tolong diingat-ingat. 1, merasa khairiyah, merasa lebih baik. Yang kedua, merasa amniyah, merasa aman. Yang ketiga, merasa kibriyah. Kibriyah itu harfiahnya senioritas, tapi secara maknawi sombong. Tapi secara harfiah kibr artinya apa? Senior kan? Nah, ini yang saya sampaikan di majelis maulid. Kubas atau Kufas Ibn Asyam ditanya, dia lebih tua dari Rasulullah beberapa tahun. Ketika tahun gajah dia menyaksikan kejadiannya. Ditanya, ente lebih akbar am Rasulullah akbar? Apa jawaban beliau? Dia selamat dari karakter syaitani. Ya, apa jawaban dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akbar. Rasulullah itu lebih besar, lebih tua, tapi aku akbar maulida. Secara lahir aku lebih tua, tapi secara umum, secara kemuliaan, secara spiritual Rasulullah yang lebih tua Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ibn Asyam mengerti adab-adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah berapa karakter? Ya, kenapa dia bisa yang pertama khairiyah? Ada sebabnya. Karena pertama dia diciptakan dari api, rasis. Ini kan banyak suku nih, ada Sunda, Jawa, Sumatera, ya, macam-macam benar. Ada mungkin dari Banjar, dari Bugis, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari mana saja. Jangan terbersit darah kita lebih mulia dari darah yang di samping. Terbersit itu berarti antum karakternya syaitaniyah. Kalau zikirnya belum diberesin untuk diarahkan membakar sifat syaitaniyah, apa yang terjadi? Bertambah banyak zikir, bertambah sombong. Apa kata dia? Yang ahli thariqat itu orang kampung kita aja. Di luar kampung kita nggak ada yang ngerti thariqat ini. Lapor saja. Ya, hati-hati muncul begitu. Apalagi sifat khairiyah ini penyebabnya banyak riyadhah, tapi tidak dibimbing ma'rifatnya. Jadi riyadhah tanpa ma'rifat setan.
Riyadhah tanpa maka sekarang kita balik kalau ngaji tasawuf, diberi dulu si murid ilmu ma'rifat supaya ma'rifat tajam, kuatkan dalil sehingga muncul keyakinan yang bulat, namanya ma'rifat. Ilmu-ilmu hujah-hujah ini disebut hakikat. Jadi ilmu-ilmu yang memunculkan keyakinan yang bulat disebut ilmu berarti hakikat itu belum selesai. Iblis itu ahli hakikat. Ini contoh iblis ngomong, ahli hakikat iblis. Ini terakhir yang mau saya sampaikan. Apa kata iblis? Ya Rabb, bukankah aku ini ciptaanmu juga? Aku membangkang kepadamu karena engkau juga yang menciptakan aku menjadi pembangkang. Kalau ada anak antum ngomong gitu gimana? Hah? Saya membangkang ini karena engkau juga yang menciptakan. Berarti iblis ini sudah salah sekian kali, dia tambah lagi kesalahan dia. Menuduh Allah lah yang salah menciptakan dia. Salah bapak nih ngelahirin saya, gitu kan? Ada anak ngomong gitu. Dia kira, si iblis kira dia itu ahli ma'rifat, ngomong begitu. Enggak, dia dapat hakikat, tapi baru hakikat iblisiyah, belum hakikat Muhammadiyah. Itu bahayanya di situ. Nanti akan antum dapat kalam-kalam gitu loh, kalau sudah banyak wiridan. Hati-hati, itu halu itu. Disebut was-was. Disebut was-was. Harus kembali ke mursyid, ya. Baik teman-teman, sahabat-sahabat dimulakan Allah, semoga kita selamat dari 3 karakter ini. Bergurulah, berriyadhahlah, berma'rifatlah. Berma'rifat dengan ma'rifat al-Muhammadiyah, ma'rifat Nabi Muhammad SAW. Saya mohon izin, ternyata sudah lewat, mau jalan ke Sukabumi, ya. Nggak mungkin ada tanya jawabnya, afwan, karena mulainya saya kira tetap jam 2, selesai jam 3. Jam 3 saya harus jalan. Jadi mohon izin, mungkin kita tidak bisa musafahah, saya tidak bisa ikut lama-lama. Kita cinta dengan qalbu kita, ya. Untuk cinta ini semua semoga sampai kepada Rasulullah. Kita bacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.